Ya, silakan ke kelas 7 segera bergabung. Dituliskan nama dan kelasnya. Bayu udah hadir 7B, Bayu. Devika 7B udah hadir. Devika dan Bayu yang sudah hadir ya. Stevalin 7A sudah hadir. Bayu, kasih kiriman bunga mawarnya. Anam 7B, Bella 7C, Talita 7B. Yang sudah hadir, silakan dibagikan live-nya biar teman-temannya bisa hadir. Syahrial 7C. Syahrial 7C sudah hadir. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Kita akan segera mulai pengajian pagi hari ini. Ayo kelas 7 segera masuk, acara akan dimulai. Nafisa 7B. Nafisa Davi 7D. Naura, muridnya pagi hari ini siswa belum ada yang masuk studio, mungkin masih di perjalanan. Sekali lagi untuk kelas 7 MTS Perjana yang sudah bangun segera. Kenapa males? Sini enak. Ya, sekarang sudah mulai waktu sudah menunjukkan pukul 5.30. Kegiatan pengajian taklim pada hari ini, pagi hari ini akan segera kita mulai ya, sambil nunggu teman-teman yang lain masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Tirta hadir ya. Tirta 7B. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadir Zainuddin,
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih menganugerahi kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, ya, dan juga nikmat ketaatan kepada Allah. Jadi pagi hari ini Allah bangunkan kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, ya. Ini sebuah nikmat dari Allah kepada para siswa khususnya, ya. Jadi biasakanlah bangun di pagi hari, ya, bangun menjelang azan subuh, kita laksanakan sholat subuh di awal waktu. Hadir Alvin, alhamdulillah bisa gabung pagi hari ini. Alumni 25 ya, alhamdulillah. Tahun yang lalu berarti tulisnya ya, gitu. Ya, anugerah Allah kepada kita bisa bangun pagi, kita bisa sholat subuh berjamaah. Ini sholat subuh ini sholat yang sangat utama, sangat besar pahalanya. Jangankan sholat subuhnya, sholat sunnah qobla subuh saja, sholat sunnah qobla subuh 2 rakaat itu nilainya sama dengan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya, ya, itu sangat besar pahalanya. Sholat subuh itu nilainya sama dengan sholat semalam suntuk, ya. Jadi maka jagalah sholat subuhnya dengan baik, jangan sampai ditinggal, ya. Memohon kepada Allah termasuk doa yang akan Allah kabul, ya. Maka sekalipun hari ini hari Minggu, hari Ahad, tetap kita jangan bangun siang, ya. Tetap kita bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan pagi hari ini kalian, khususnya untuk kelas 7, ini adalah kegiatan pertama, ya, kegiatan pertama untuk melaksanakan kegiatan GSM, ya, GSM, hadir Najwa 7D. GSM artinya adalah gerakan subuh mengaji, ya. Jadi pagi hari ini merupakan kegiatan awal pertama khususnya untuk kelas 7, ya, Jannah, dalam kegiatan GSM, gerakan subuh mengaji. Jadi biasakan di pagi hari itu kita awali dengan sholat subuh, kemudian kita membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita pahami tajwidnya, kita pahami isinya, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kenapa? Karena Quran adalah panduan hidup kita dalam segala aspek kehidupan manusia. Hadir Khairana 7D hadir. Ya, maka untuk pagi hari ini silakan disiapkan Al-Qur'annya, disiapkan GSM, ya, untuk kelas 7. Tirta 7B hadir. Kayana 7A sudah hadir juga. Ya, silakan disiapkan Al-Qur'annya. Kemudian disiapkan juga alat tulisnya. Nanti ada beberapa hal yang mesti kita catat, poin-poin dari makna ayat yang kita baca. Baik, pada pagi hari ini, karena mengawali kegiatan GSM untuk para siswa kelas 7 khususnya, juga untuk seluruh
rekan-rekan di mana saja Anda berada. Tadi ada alumni ya, Alvin sudah bergabung pagi hari ini, mungkin bisa standby sampai dengan pukul 6.00 ya, di waktunya kurang lebih 30 menit, jam 5.30 sampai dengan jam 6.00 ya. Berharap kegiatan ini kita akan semakin dekat dengan Al-Quran ya, dekat dengan Quran, maka butuh kesungguhan. Silakan duduknya yang enak, duduk ya, jangan gogoleran, duduk di kursi, di meja, menghadapi meja, ada Quran di depannya, terus fokus, tidak ngantuk-ngantuk ya, melek gitu, mata jangan sampai sambil tiduran ya, gitu. Bisa? Siap? Mulai? Ya, jangan tiduran, nanti tidur beneran nanti ya. Duduk yang tegak, bisa di kursi atau bisa di karpet, di permadani, silakan ya. Yang penting jangan tiduran, nanti nggak serius, nanti tidur beneran ya, gitu. Baik, nanti ada 3 tahap, minimal 3 tahap ya. Pertama membaca ya, membaca pertama. Yang kedua kita akan menjelaskan tajwidnya. Yang ketiga kita akan memahami mana ayat. Ada 3 tahapan kita laksanakan pagi hari ini, kegiatan GSM, Gerakan Subuh Mengaji. Pertama membacanya, yang kedua adalah menjelaskan ilmu tajwid, yang ketiga adalah memahami makna ayat. Yang kita baca pagi hari ini, karena ini merupakan kegiatan awal untuk kelas 7, kita akan mulai dari surah Al-Fatihah ya. Al-Fatihah, siapkan, dilihat teksnya, sekalipun sudah hafal silakan dilihat di teksnya, teks ayatnya, biar nggak salah dalam membacanya ya. Al-Fatihah ini adalah surah pertama dalam Al-Quran, susunan Al-Quran, mushaf Al-Quran adalah surah pertama ya di dalam susunan mushaf Al-Quran Utsmani. Al-Fatihah artinya adalah pembuka ya, pembuka Al-Quran ya, pembuka surah di dalam Al-Quran, itu adalah Al-Fatihah, pembuka. Siap, kita baca dulu dengan penuh kekhusyuan ya, keseriusan. Najwa hadir 7 deh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pada Larang, Bandung Barat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung. Ya, kita mulai dengan ta'awuz. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sama-sama ya, yang di rumah sama-sama baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka
iyyaka nasta'in. I-nya tekanan ada tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu pembacaannya ya. Kita bacakan dengan tenang, dengan tertib, dengan tartil. Al-Fatihah termasuk bacaan rukun di dalam sholat. Makanya harus benar di dalam membacakan surah Al-Fatihah. Kalau benar, sah sholatnya. Kalau tidak benar, maka tidak sah sholatnya. Gitu. Apalagi jadi imam, ya itu harus benar-benar bacaannya fasihah, ya harus benar. Benar makhrajnya, benar tajwidnya. Ya ada dua ya, ada makhraj, ada tajwid. Makhraj itu artinya adalah apa? Pengucapan huruf-hurufnya harus benar. Ya, namanya makhharijul huruf. Ya harus benar cara pengucapannya. Kalau tajwid itu harus dibaguskan suaranya dengan sesuai kaidah-kaidah pembacaannya. Ada yang dibaca panjang, ada yang baca pendek, itu masuk kategorinya tajwid. Lihat di ayat yang pertama, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, di kata Allah itu dibaca tipis Allahnya ya. Nah, jangan dibaca tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman panjang maknya mad tabi'i. Ar-Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Hak kecil, jangan dibaca hak besar. Sin kecil, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rahimnya itu mad adilis sukun, itu harus dipanjangkan. Panjang ketukannya adalah 2 sampai dengan 6 ketuk ya, 2 sampai 6 ketuk. Ar-Rahim, Ar-Rahmanirrahim. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabb. Hak kecil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbnya ada tasdid. Rabbil Alamin. Panjang di dalam suaranya, tenggorokan.
Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman itu apa? Alif lam syamsiyah, ya, karena lamnya tidak dibaca gitu. Luna hadir. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahim itu alif lam syamsiyah. Maliki, ma-nya panjang. Maliki yaumiddin. Dua ketuk ya. Naflah hadir ya. Maliki bukan yaumiddin. Nah, dalnya ada tasdid, berarti harus nempel. Dinnya harus nempel. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Nah, itu. Lihat di ayat yang kelima. Ini harus benar. Iya-nya harus nempel dengan alif. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, lihat di iya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Ini siapa ini? Elang Maha Meru ya. Alhamdulillah bisa hadir. 2001, wah udah lama banget, 25 tahun yang lalu. Makasih bisa gabung ya pagi hari ini ya. Kita belajar Al-Quran. Makasih sudah bergabung. Semoga sehat terus ya. Nah. Lihat. Iya. Nah, nempel iyanya. Iyanya dipanjangin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, wa iyyaka nasta'in. Na'in. Nah, di dalam ain itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hadir dinar. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Ha besar. Ihdinas siratal mustaqim. Terakhir. Siratal. Ra-nya panjang. Siratal ladzina. Nah, ini mantobi'i. An'amta alaihim. Perhatikan di ainnya ya. Annya harus izhar, ainnya harus jelas. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh, lihat idolin. Oh. Itu mad lazim musaqal kalimi. Waladdallin. Nah, baik, itulah pembacaan sekali lagi. Jadi Al-Qur'an itu kita baca dengan bacaan yang benar ya, dengan fasih, tidak boleh asal. Karena tadi bahwa Al-Fatihah termasuk rukun daripada sholat. Kalau salah bacaan Al-Fatihahnya, maka tidak sah sholatnya. Maka perlu dipelajari dengan baik. Baik, berikutnya sekarang yang ketiga kita akan pahami mana ayat. Kandungan ayatnya, lihat artinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya, dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Bismillah dengan nama Allah, dengan asma Allah Ar-Rahman
yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Bisa sambil dicatat artinya. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji lillahi, hanya untuk Allah, hanya milik Allah, hanya bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin. Rabb itu Tuhan yang menciptakan, mengatur, memelihara alam semesta, alamin, seluruh alam. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji lillah bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan, pencipta, pengatur, pemelihara alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman, diulang lagi dari ayat yang pertama kan, Ar-Rahman, Allah itu maha pengasih, Ar-Rahim, Allah maha penyayang. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang merajai Yaumiddin, hari pembalasan, hari kiamat. Maliki Yaumiddin, hadir yara. Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang merajai Yaumiddin, hari pembalasan, hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah, na'budu kami beribadah, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Terus yang keenam, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukinlah kami siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ihdina, tunjukilah kami ya Allah, tetapkanlah kami ya Allah, as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, ya, yaitu jalan Islam. Terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan alladzina, orang-orang, an'amta, yang telah Engkau beri nikmat, alaihim, kepada mereka. Siapa merekanya? Adalah para nabi, ya, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Jalannya para nabi, ya, para syuhada, para solihin, jalan yang benar. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, alaihim, atas mereka. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Hadir Ahmad, Azhar hadir, 7 ayat sudah hadir. Baik, itu artinya ya, bisa disimakkan baik tadi artinya kan. Nah, silakan nanti lihat di terjemahannya. Baik, kita jelaskan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai setiap kegiatan yang baik dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, ya, begitu. Semua kegiatan yang baik itu dimulai dengan Bismillah. Mau makan Bismillah, ya, mau minum Bismillah, mau tidur Bismillah, mau ngaji Bismillah, mau belajar Bismillah. Semua kebaikan itu dengan Bismillah, sehingga itu punya nilai pahala. Bismillah juga maknanya adalah ini sebuah ketaatan kepada Allah. Kita lakukan perbuatan karena bentuk ketaatan kepada Allah, karena nama Allah. Ya, semua kegiatan yang baik kita lakukan atas dasar ketaatan kepada Allah. Siapa Allah itu? Adalah Ar-Rahman. Allah itu Tuhan yang maha pengasih. Ar-Rahim, Tuhan yang maha penyayang. Bedanya apa Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahman, ya Allah itu berlaku bagi seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Ar-Rahman, ya Allah, Allah itu maha pengasih, maha pemberi, ya, kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Bisa manusia, bisa hewan, bisa binatang. Allah kasih kebaikan, Allah kasih kehidupan. Manusianya
ada orang mukmin, ada orang kafir, semuanya Allah kasih. Ya, baik orang mukmin, orang muslim, orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, Allah kasih kehidupan, Allah kasih rezeki, Allah kasih makan, Allah kasih minum, Allah kasih udara, Allah kasih hangatnya matahari nanti kelak siang akan keluar pada jam 6 kurang lebih ya gitu. Jadi semua makhluk Allah itu Allah berikan kehidupan. Karena setelah Allah menciptakan, maka Allah pun berkewajiban untuk merawat dan memeliharanya. Maka Allah kasih makan, kasih minum sehingga manusia bisa hidup, ya, begitu. Bisa dipahami bahwa Ar-Rahman-nya Allah itu berlaku bagi seluruh makhluknya tanpa terkecuali, tadi termasuk hewan, binatang, manusia apalagi. Juga manusianya bisa manusia yang beriman kepada Allah atau orang yang tidak beriman kepada Allah, maka Allah berikan rezeki, ya, berikan makanan, berikan minuman, berikan udara gratis, tidak usah bayar. Allah berikan hangat dan sebagainya. Allah kasih kesehatan, Allah kasih kesehatan, Allah kasih tubuh yang sempurna, tangan bisa bekerja, mata bisa melihat, ya, kuping bisa mendengar, lidah bisa berbicara, otak bisa berpikir, kaki bisa berjalan. Itu semua adalah Ar-Rahman-nya Allah. Allah itu sangat baik kepada kita, sangat baik. Allah kasih kepada kita segala-galanya, ya, gitu. Nah, kalau Ar-Rahim, apa itu Ar-Rahim? Allah itu Maha Penyayang hanya dibatasi kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa saja kepada Allah. Sekali lagi, bahwa Ar-Rahimnya Allah itu apa? Allah itu Maha Penyayang. Allah sayang, Allah cinta hanya kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa saja. Kapan itu? Nanti di akhirat kelak. Kalau Ar-Rahman berlaku di dunia bagi siapa saja. Kalau Ar-Rahim berlaku hanya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa saja. Di luar yang bertakwa, maka Allah tidak kasih sayangnya Allah. Tidak Allah kasih sayangnya Allah. Apa sayang Allah kepada orang bertakwa di akhirat kelak? Adalah orang bertakwa itu Allah berikan kenikmatan surga yang luar biasa, nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Surga itu Allah berikan hanya kepada orang-orang yang bertakwa saja. Nanti Anda lihat di surah Ali Imran 133. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, ya. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan hanya bagi orang-orang yang bertakwa saja. Bisa dipahami sekalian? Jadi Allah itu siapa? Adalah Tuhan yang Rahman, yang Maha memberi, Maha mengasihi kepada seluruh makhluknya. Ar-Rahim, Allah itu adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Sayangnya Allah di akhirat kelak itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa saja. Maka kita wajib bagaimana? Memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji lillah hanya bagi Allah. Kenapa? Allah sangat baik kepada kita, kita wajib bersyukur kepadanya. Allah sangat baik, Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita wajib bersyukur kepada Allah, wajib memuji Allah, ya, gitu. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, hanya milik Allah. Karena Allah itu siapa? Rabbil Alamin. Yang ketiga, Allah adalah Rabbil Alamin, Tuhan pencipta, pengatur, pemelihara seluruh alam. Allah pencipta langit, Allah pencipta bumi, menciptakan matahari, bintang, bulan. Di bumi menciptakan manusia, menciptakan hewan, binatang, tanah, batu, angin, hujan, dan sebagainya. Itulah Allah pencipta alam semesta.
Maka kita wajib untuk bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Adalah dengan ketaatan kepada Allah. Ya, jadi orang yang bersyukur itu bukannya dengan ucapan saja. Alhamdulillah bukan ucapan saja, tapi dengan praktek, dengan perbuatan kita. Apa itu? Dengan ketaatan kepada Allah. Ya, apa yang Allah perintahkan kita laksanakan. Allah nyuruh sholat tadi pagi subuh, ya sholat. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Al-Bahru, ya, hafal. Masih bisa gabung ya. Alhamdulillah pagi hari ini bisa gabung. Salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, gitu. Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Ya bangun gitu. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah disuruh salat, ya salat. Ya, begitu di antaranya adalah jadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah itu tidak sekedar mengatakan alhamdulillah dengan ucapan, tapi bersyukur dengan perbuatan. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita harus mentaatinya, harus melaksanakan. Tadi contohnya ketika Allah nyuruh sholat. Ya, sholatnya bukan satu kali saja, 5 waktu dalam sehari semalam. Subuh, nanti siang zuhur, jaga zuhurnya, jaga sholat asyarnya, jaga sholat maghribnya, juga jaga sholat isyaknya. Jangan tidur langsung, ya begitu. Oh, Nabi bangun setelah sholat isya, ya. Enggak, habis maghrib nggak boleh tidur. Ya, tidak boleh tidur habis sholat maghrib, nggak boleh. Itu makruh. Kapan tidurnya? Habis sholat isya, gitu. Yang nggak boleh itu satu, habis sholat asar nggak boleh. Itu jangan tidur habis sholat asar. Kedua, habis sholat maghrib jangan. Ketiga, habis sholat subuh jangan tidur. Jadi mengerti ya? Jadi Nabi tidurnya adalah habis sholat isya, gitu. Gitu. Supaya kenapa? Biar cepet tidur habis isya, biar nanti malamnya bisa bangun sholat malam. Gitu, ya. Gitu. Ya, demikian barangkali kajian pagi hari ini, ya. Terima kasih kepada siswa telah bergabung pagi hari ini. Ya, setelah kita membaca, semoga Anda semua, para siswa, membiasakan pagi tidur setelah sholat isya. Iya, habis sholat isya tidur Nabi itu, nanti kurang lebih jam 2 malam bangun Nabi. Jadi habis sholat isya kurang lebih jam 8 tidur Nabi itu, nanti jam 2 malam bangun. Untuk apa? Sholat tahajud sampai menjelang sholat subuh, ya kurang lebih 2 jam Nabi itu sholatnya. Sholat malam hampir 2 jam lebih, ya gitu. Bukan 2 rakaat, tapi 2 jam sholatnya. Nabi itu menikmati sholat malamnya. Dia asyik ketemu dengan Allah lewat sholat. Apa yang kita inginkan, sampaikan ketika sholat malam itu, insya Allah semua apa yang kita inginkan Allah kabulkan, Allah ijabah. Ya, kita sekalian sekali lagi terima kasih sudah bergabung di acara pagi hari ini. Semoga ini menjadi kebiasaan baik dan kita insya Allah setiap minggu pagi kita akan selalu mengadakan kegiatan GSM, ya. Apa GSM itu adalah gerakan subuh mengaji. Semoga ini ada manfaatnya, jadi kita bisa membaca dengan benar, paham ilmu tajwidnya, bisa menerjemahkan ayat, dan nanti yang keempat kita bisa memahami kandungan ayat. Baik. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar absen dulu. Tulis nama dan kelasnya silakan. Sebelum keluar absen dulu. Ainun hadir. Ainun Zara hadir. Stefalin masih hadir. Sahen hadir 7B. Atika 7C. Najwa 7D. Tirta
Ta 7B, Zaki 7C, Talita 7C, Mahesa 7D, Pizza 7A, Vika, Kayana 7A, Bayu 7B, Anam, Nafisa 7B, Mahira 7C, Ahmad Azhar 7A, Ahmad Azhar. Terus siapa lagi? Sebelum keluar ngabsen dulu. Silakan ditulis dulu namanya dan kelasnya. Ya silakan habis ngaji bareng pagi hari ini, silakan kita olahraga pagi ya, jogging ke Citra ya biar badan sehat ya. Gitu. Ya silakan keluar yang sudah absen. Naura 7D sudah hadir. Yang sudah ngabsen boleh keluar. Ada eskul ya, ya silakan ada eskul. Silakan jogging ya, yang ada kegiatan ya silakan ekskul di sekolah atau di mana ya, silakan. Al baru hadir ya, alhamdulillah bisa bergabung pagi hari ini. Menemani kajian pagi. Ya silakan keluar, Yora. Ya makasih ya, mangga silakan habis kita ngaji kita berolahraga di Citra ya. Hatur nuhun sadayana mangga.